Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rudy Elektronik. Channelnya tempatnya saling berbagi seputar pengalaman servis menservis elektronik dan seperti televisi, kipas angin, mesin cuci dan yang lainnya. Kali ini saya kembali mendapatkan sebuah servisan televisi dengan merek Polytron, ya hurufnya hilang satu, Polytron Minimax, dengan gejala kata yang punya ini kerusakannya TV hidup, tapi di saat dicolokkan receiver tidak keluar gambar, tapi suara ada, tapi gambar tidak muncul, hanya tampak logo Polytron saja. Untuk gambar dari receivernya tidak bisa tampil. Jadi sebelum saya lanjut tentang pembongkaran TV-nya, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan kalau Anda suka dengan video saya, silakan klik tanda jempol dan komen di video ini. Jadi dan saya ingin mengasihkan tentang seputaran tutorial video ini bukan maksud menggurui, karena saya juga masih pemula banget di dalam ilmu penservisan. Saya hanya ingin sekedar berbagi saja apa pengalaman saya tentang servis menservis elektronik. Jadi untuk sebelum apa dulu, kita hidupkan dulu untuk TV-nya biar tahu sebelum dibongkar. Saya akan colokkan untuk stekernya. Saya colokkan dulu receivernya. Ini untuk steker TV-nya. Oke, receiver sudah hidup. Ini saya menggunakan STB. Biar tahu dulu. Oke. Bentar saya ambil remote receivernya dulu. Begitu teman. Oke. Nyonya Tani sedang kurang sehat sekarang. Dia kan dari perjalanan jauh. Kedengaran ya? Baiklah, aku akan mengajak dia. Untuk suara keluar. Tuan Cara, kau tidak pernah minum lagi bersama dengan Jun. Ini di Nanti akan kupanggil kakek Par ya. AV. Baik, sebentar kami permisi dulu. Ini sudah Ini terlambat. untuk jalurnya di AV 1. Dan Maaf, kalau kawan. saya pindah di belakang, Benar dia sedang kurang bentar, sehat sekarang. Tidak masalah. juga seakan ini dua saja nggak apa-apa. Bentar, nggak kelihatan. Dan kalau saya pindah ini ke belakang juga sama. Dan kalau saya gunakan AP 2-nya juga sama, hanya suara saja yang keluar, video tidak tampil. Jadi seperti itu. Oke, saya matikan kembali. Oke, jadi untuk kerusakan ini apakah penyebabnya? Mari kita bongkar untuk TV-nya. Oke, baik, saya lanjut kembali. Ini untuk TV-nya sudah saya bongkar cover belakangnya. Dan ini perujudan mesinnya. Untuk TV Polytron ini mesinnya kecil. Dan pertama
apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita lakukan ialah dengan pengecekan, langsung kita lihat apakah ada elko-elko yang gembung, atau cara fisik dulu lah kita lihat, atau ada korosi, baru nanti kita pengecekan selanjutnya. Oke, kita cek dengan seksama dulu. Ini soketnya dicopot tadi. Oke, dan klip isinya coba kita keluarkan dulu mesinnya. Kalau sudah cara fisik kita lihat tidak ada yang mencurigakan, baru kita nanti akan coba pengecekan dengan mengecek tegangan. Ntar saya lepas dulu untuk semua soket-soketnya. Dan kita lihat apakah ada solderan yang retak. Kita perhatikan terlebih dahulu. Kalau ada solderan yang retak, kita lihat jalur-jalurnya. Ini untuk jalur video ya, jalur video kita urut untuk jalurnya. Bentar, kita perhatikan dulu jalurnya lari kemana saja. Dan di sini di jalur video ada sebuah elko, nanti akan kita cek apakah elko ini bermasalah. Ini ya elkonya, kurang kelihatan di sini. Akan kita cek. Terkadang kalau elko itu bermasalah bisa menyebabkan untuk videonya tidak bisa tampil seperti itu. Dan di sini juga banyak resistor, akan dicek juga. Ini cara saya dalam mengecek kerusakan. Kalau lain orang lain cara penyikapannya, itu tergantung masing-masing enaknya. Kalau cara saya seperti ini, saya akan cek dulu dengan menggunakan buzzer untuk setiap fuse seperti resistor SMD ini, apakah masih terhubung semua. Oke, masih terhubung. Oke, ternyata masih terhubung. Dan di sini ada colokan yang mampet. Saya keluarkan dulu. Oke, ini bekas colokan yang patah, tapi ini bukan di bagian video, tapi ini bagian suara yang untuk AV2.
Bentar. Saya siapkan dulu untuk soldernya. Pertama kita akan urut jalur dulu. Ini video ya, jalur video. Coba kita tes apa benar ini jalur video. Oke, jalur video, dan kita lihat apakah kemana menuju jalurnya. Kita urut ini di sini ya. Lihat, maaf kurang kelihatan ya. Bentar. Oke, seperti ini. Di sini ada jalurnya ya. Ya, dari sini. Bentar. Saya cari posisi enaknya dulu. Saya zoom bentar. Lalu. Oke, kelihatan ya. Oke, dari sini ya langsung kemari ya. Ya, langsung meliuk-liuk kemari. Di sini ada sebuah jamperan. Kita lihat jamperannya. Jamperan atau resistor? Bentar. Ya, jamperan. Jamperannya bagus. Kita lihat lagi. Ya, dia menuju ke sini. Maaf kalau kurang jelas kelihatan, maklum saya tidak ada yang megangi HP-nya. Oke, ke sini. Ya, dan dari sini langsung ada namanya elko. Oke, langsung ke dari elko langsung ke sini. Tapi ini tadi kita coba kan dua-duanya mati untuk jalur videonya. Saya rasa bukan dari elko. Karena kalau dari elko itu seharusnya salah satunya saja yang mati. Ini kok semua. Ini jalur video AP1. Sini juga ada elko. Tapi akan saya coba cek elko di bagian sini dengan ESR buatan guru saya, yaitu Baba Servis. Almarhum Baba Servis sudah meninggal beliau. Saya akan cek dulu bagian elko-nya di sekitaran IC. Saya kalibrasikan dulu di 0 untuk ESR analog saya. Kalau ESR ini ngeceknya nggak perlu cabut dari mesin, langsung bisa kita cek di PCB-nya. Ini juga ESR saya baterainya sudah mau habis. Oke. Di sini ada beberapa elko. Kita cek. Oke, masih bagus.
masih bagus. Dan ini oke. Untuk ini terbaca nggak sampai 1 mikro. Saya akan cek ini untuk jalur video juga. Bentar. Ya, 0,47. Oh, wajar. Saya cek lagi yang lainnya. Maaf, tidak kelihatan. Oke. Dari sini ada transistor. Bentar. Mana dia tadi? Hilang jejak. Ya, ini. Oke, bagus. Saya kehilangan jejak jalurnya. Saya urut kembali. Ya, di sini ada resistor. Di sini ada elko untuk input video. Oke, elko-nya bagus. Bentar, saya lihat dulu ukurannya. Ya, 10 mikro, bagus. Dan saya urut lagi. Dari sini ada sebuah apa ini? Bentar, R. Langsung ke sini. Oke, untuk pertama saya akan coba menyolder ulang semua untuk IC-nya. Saya akan coba solder dulu. Untuk sebelah kemari. Kelihatan kayak yang
Oke, untuk TV akan saya coba colokkan kembali. Ini untuk soket saya copot biar permudah supaya enggak protek. Oke, akan saya coba colokkan kembali. Apakah dengan penyolderan langsung sembuh? Bentar. Oke, ternyata belum. Dan akan saya coba cutekan di sini di sebelum transistor. Apakah ada? Oke. Bentar. Ternyata belum membuahkan hasil. Sepertinya memang harus pengecekan secara selebih apa? Aduh, susah banget ngomongnya. Secara lebih lanjut lagi. Pelan-pelan saja. Kita amati dulu dan kita baca untuk jalur-jalurnya.
Oke, video saya pause dulu untuk pengecekan lebih lanjut supaya saya bisa fokus. Nanti akan saya tunjukkan kembali hasilnya. Oke, baik. Saya lanjut kembali. Ternyata setelah saya oprek, setelah saya telusuri kurang lebih bikin puyeng, bikin pusing, kurang lebih 1 jaman lebih. Akhirnya saya mengambil jalan ekstrim atau jalan, kalau jalan kita bilang pula plan kedua, daripada dibuang atau daripada nanti orangnya membengkak pembiayaannya. Jadi untuk mesin TV ini akhirnya untuk jalurnya ada saya perubahan sedikit, karena TV ini sudah mengalami kerusakan di bagian IC kromanya atau IC yang panjang ini sudah mengalami kerusakan. Jadi untuk jalur apinya sudah tidak bisa difungsikan lagi. Jadi bagaimana caranya supaya ini TV tetap bisa digunakan tanpa dibilang apa namanya, tanpa mengganti IC dan tanpa mengeluarkan budget lebih. Seperti itu caranya. Saya tadi setelah saya oprek ini untuk jalur video, jadi karena kerusakan video ya, kita bicarakan dulu. Ini untuk jalur video, bentar saya dekatkan lagi untuk kameranya ya, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, untuk jalur video terletak di sini ya. Kalau diurut dari sini, dari bawah sini yang ada coakannya pada IC-nya itu, dihitung dari situ kaki nomor 1 sebelah sini sampai kemari. Kalau dihitung itu kaki nomor 26 untuk jalur AV inputnya, AV video inputnya itu sudah tidak berfungsi atau sudah mengalami error. Jadi tidak bisa difungsikan lagi karena kerusakan terjadi pada IC-nya atau IC chroma ini. IC ya, IC yang panjang ini, mungkin susah kelihatan ya. Ya, IC ini yang panjang ini. Oke. Ini. Jadi dengan kode HBT 0004G. Jadi untuk IC itu mengalami error di bagian video inputnya. Jadi sudah tidak bisa lagi. Jadi akhirnya saya mengambil jalan pintas agar TV ini bisa berfungsi tapi tidak mengganti IC tersebut, karena saya juga tidak bisa mengganti karena saya tidak ada spare partnya. Dan untuk di tempat saya untuk mencari IC seperti ini sangat susah, sangat sulit untuk di tempat saya. Mungkin di tempat teman-teman mungkin masih banyak yang jual, tapi di tempat saya sudah langka. Kalau harus mengganti harus mesan dulu di kota besar dan nunggu sampainya itu lumayan lama, bisa berhari-hari. Dan harganya itu kalau sampai kemari itu untuk IC-nya saja sudah lumayan menguras dompet, seperti itu. Kayak nanti bisa jadi kalau udah selesai bisa jadi nanti orangnya terkena seperti kena ibaratnya macam TV second, macam beli TV second jadinya nanti. Jadi harus saya akali supaya yang punya tidak terkejut nanti tentang maharnya, seperti itu.
Jadi untuk jalur ini input video AV-nya, dan ini jalur kalau kita urut di sini nih. Bentar saya hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Saya hitung lagi takutnya salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya. Jalur API-nya 24 dan ini 25 26 27 28 dan jalur 28 ini untuk ini input TV. Oh ya, ini input TV. Dan bentar, susah melihatnya. Bentar, sedikit kesulitan. Ya, ini untuk input audio eksternalnya, ini untuk input videonya 24. Jadi jalur 24 saya pindah ke jalur sini, yaitu 5 6 7 8. Jadi ini jalur yang ke-28 ialah jalur input TV, atau kalau zaman waktu itu masih ada analog, ini jalur input analognya. Untuk input gambar analog dari tuner, kemudian dengan difilter oleh elko resistor, lalu masuk di sini hingga menghasilkan gambar. Jadi ini input untuk, bentar, ini ya. Oh, yang ini, maaf saya baca, ini untuk suara. Ini yang 24 5 26 ya, 26. Ini yang ke-26 ya, maaf keliru tadi baca jalurnya, maklum, kurang ngopi, akibat kurang ngopi. Jadi ini 24, ini jalur input video AV-nya, dan 26 ini kakian 26 ini jalur input TV in, atau waktu itu zaman analog. Jadi ini inputnya yang 26, kaki 26. Kalau diurut dari bawah sini, ini yang ke-26. Jadi seperti itu. Kalau dihitung di bawah sini kan ada IC-nya itu coakan di tengah atau lekokan, dari situ hitung kaki 1. Oke. Kalau kita balikan itu di angka, kalau dibalikan ini, bentar saya perlihatkan. Oke, ini ada coakan seperti ini ya. Ada coakan, ngitungnya itu satunya itu dari sini. Bentar. Satu ya, dari sini ngitungnya ya sampai kemari. Seperti itu ngitungnya, itu dari kaki 1. Dari yang sebelah sini, sebelah kiri ngitung awalnya. Kalau dilihat dari sebalik dari depan, oke, seperti itu. Ya, ini untuk kaki yang 26. Jadi ini input TV-nya. Saya jumper langsung ke sini tadi, dan ini untuk yang jalur 24. Untuk jalur input video AV-nya itu saya sedot timahnya, tidak saya hubungkan. Oke, jadi ini jalur yang 26
Ini yang untuk elko yang di sini, ini. Ntar saya tunjukkan ya. Ini elko yang ini saya copot kakinya satu, saya lepas. Mudah-mudahan lihat ya ini ya. Oke ya, ini saya copot satu kakinya, saya lepas. Dan kemudian yang sebelah kaki yang saya lepas itu yang sebelah minus ya, minus, saya gabung yang jalurnya tadi untuk 24 yang saya sedot. Jalurnya kalau diturut kemai ini elko dia, saya gabung yang 26 ini tadi. Ini jalur 26, saya sambungkan kaki yang 26 ini, langsung saya sambung ke elko yang untuk input video AV24 tadi. Tapi sebelum disambung ini disedot dulu, diangkat dulu atau dipotong jalurnya seperti ini. Ini juga saya potong tadi jalurnya seperti ini. Dan kemudian yang jalur 26 di jumper langsung ini karena berdekatan, saya kelupas tadi sedikit di sini jalurnya, dan saya jumper langsung yang menuju ke elko plus ini. Elko-nya kalau dilihat dari belakang yang ini, maaf terlihat ini ya, elko yang ini. Bentar, ini yang biru ini, elko yang ini untuk kaki plusnya, kita sambung di kaki plusnya seperti itu. Dan berhubung karena ini kita ambil dari jalur sini 26 yaitu jalur analog. Jadi untuk TV suara AV, nah ini problem selanjutnya yaitu suara AV jadi nggak bisa masuk karena untuk input eksternal audio AV yaitu di kaki ini 24, 22, 21, di kaki 21 dan kaki yang terakhir di sini atau diurut 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Untuk kaki yang ke-32 atau yang terakhir di sini. Ini adalah input eksternal audio AV-nya yang langsung ke receiver digital atau sebagainya. Dari sini masuk. Jadi karena kita ngambil jalurnya jalur TV input atau analog input, jadi suara tidak keluar. Jadi ini saya modif juga. Akhirnya ini saya sedot timahnya seperti itu. Ini dua-duanya saya sedot. Kemudian saya kasih kabel ini untuk input yang menuju, bentar, ini yang soket langsung ke PCB ini. Oke. Yang menuju ke situ kalau diurut dari atas ini sampai ke sini soket ini. Audionya yang dua ini, putih dan merah. Jadi seperti itu saya sedot ini untuk sini, dan kemudian jalur yang sini tadi yang untuk ke kaki IC yang 32 nih tadi atau yang terakhir, saya hubungkan jalurnya ke sini ke kaki 26, 27, 28. Kaki 28 ini adalah jalur output analog. Tapi sebelum itu ini disedot dulu. Karena ini kalau dipasang jalur analognya itu yang suara noise itu jadi masuk. Jadi suaranya beda, ada suara analog kayak analog gimana gitu, yang suara raster itu bunyi ces kayak gitu ya. Yang berdesi kayak gitu, berdosi kalau bahasa saya bilang. Jadi seperti itu yang kaki 28. Ini saya sedot timahnya, dan jalur yang ini aturnya ke kaki IC 28. Ini saya jumper ke yang di atas tadi.
ke jalur yang kaki terakhir di atas ini. Ya, saya jumper dan saya jumper lagi ke sini. Ini kalau diurut langsung ke sini ke kaki nomor 22. Ini juga eksternal input audionya untuk AV yang ini, AV yang menggunakan soket di depan supaya tetap bisa aktif. Makanya saya aktifkan juga jumper. Tapi untuk problemnya, maksudnya kelemahannya, ini jadi aktif dua-dua karena satu jalur saya bikin. Jadi satu jalur. Ya bagaimana lagi, karena kita harus mengambil jalan pintas seperti itu supaya TV-nya bisa digunakan seperti biasa lagi. Karena kita hanya mengambil suara dan videonya dari eksternal. Karena untuk input dari IC ini sudah error atau sudah tidak berfungsi. Dan kelemahannya dari pemodifan ini semua. Ini untuk jalur video juga saya jumper. Ini kalau yang atas, ini kalau diurut ke video ini, ke soket yang ini, saya jumper ke sini supaya gabung sama yang soket yang di sini tadi, yang kuning. Jadi saya jumper kiri dan kanan. Di sini sebenarnya nggak ada jalur, kosong, tapi ada titiknya sini. Saya kasih timah, saya jumper ke sini. Ini jalurnya kalau diurut langsung ke soket yang atas juga. Saya gabung supaya aktif dua-duanya. Seperti itu. Dan kelemahannya dari pemodifan ini semua, TV untuk suara menjadi tidak bisa kita kecilkan dengan remote TV. Artinya TV ini harus bisa kita kecilkan, hanya bisa kita kecilkan melalui remote receivernya. Bentar. Oke, maaf tertunda, saya lanjut kembali karena tadi kebetulan ada datang tamu. Jadi ini mengantarkan sebuah servisan, sebuah apa namanya ini, untuk penggering rambut itu katanya nggak panas. Jadi saya lanjut kembali. Jadi untuk kelemahan TV ini, setelah saya modif seperti ini, untuk penyetelan remote dari TV atau pengecilan volume dari TV itu tidak berfungsi karena kita melangsungkan ini langsung ke power TV-nya ke sini. Ini IC power suaranya, kita langsung ngambil jalur situ. Jadi begitu tidak bisa kita kecilkan karena nggak ada kontrol lagi dari IC ini untuk suaranya. Sebentar saya colokkan, saya tunjukkan. Untuk TV-nya sudah hidup. Bentar. Oke, terlihat ya, itu dari cermin. Bentar saya dekatkan. Nah, untuk gambar sempurna itu jangan dilihat bercaknya, itu cermin saya yang terlewat bagus. Jadi untuk gambar sudah sempurna, suara sudah ada, tapi kelemahannya ketika saya kecilkan ini menggunakan remote TV, ini tidak fungsi. Itu saya kecilkan, tidak berfungsi, dan saya besar kecilkan, ini saya besarkan, tidak fungsi ya. Itu kelemahannya. Dan kalau dikandaskan langsung mati suaranya, seperti itu, langsung mute atau mute. Dan ketika saya besarkan satu titik saja sudah langsung besar suaranya. Ini dari receiver STB-nya saya kecilkan, dan jadinya hanya bisa ngecilkan ini pakai remote digitalnya saja. Jadi di saat mau ngecilkan volumenya hanya bisa dari remote digital untuk besar kecilnya seperti ini ya. Jadi karena sekarang pun berhubung karena sudah ya. Hampir benar. Jadi kami biarkan keadaan agak aneh, tapi itu yang kami suka di sini di The Tidal Zone. Sampai jumpa. Untuk suara sudah besar. Ini angka 8 saja sudah besar, angka 5 saja sudah besar. Jadi untuk ngecil besarkan suaranya hanya dari remote receiver
atau digitalnya saja yang bisa situ ya, hanya dari digital sini saja kita ngecelkannya. Jadi dari TV sudah tidak berfungsi, efek dari pemodifan seperti itu ya. Gimana lagi, kita harus ngambil, kadang kala kita memang harus ngambil jalan seperti itu, karena kalau daerah sini orang masih sulit keuangan. Karena kalau biasanya saya ganti IC itu, kalau saya omong sama orangnya banyak nggak sanggup budgetnya. Jadi supaya orangnya itu bisa masih nonton TV-nya, masih bisa dia mempergunakan TV-nya, jadi saya modif dengan cara seperti ini. Dan ini juga nanti akan saya bicarakan langsung sama yang punya tentang kondisi TV-nya. Intinya kita harus sharing dan kita jelaskan kronologinya. Biasanya nggak ada masalah. Yang penting itu konsumen itu biasanya, yang penting saya bisa nonton katanya. Tidak ada permasalahan lagi katanya. Yang penting itu. Dan biasanya kalau dibuat seperti ini, biasanya aman, tidak ada masalah. Dan kalau hanya kerusakan bagian api, biasanya IC ini masih bisa tahan tahunan dipakai, masih bisa lagi, karena dia hanya kerusakan di jalur api saja yang tidak mau. Jadi mungkin hanya seperti itu untuk video kali ini. Sengaja tadi tidak saya rekam karena takutnya durasinya itu lama, karena kalau saya rekam tadi dari awal untuk pengecekan ini bisa makan 1 jam lebih, karena saya nggak mau langsung vonis seperti ini, karena saya harus cek part demi part sampai memang sudah final, sudah kita cek semua, baru kita ambil jalan seperti ini tadi, jalan alternatif terakhir. Jadi seperti itu, karena sudah kita bongkar sini, kita cek untuk komponen yang menuju AV, untuk menuju videonya semua sudah kita cek tidak membuahkan hasil. Berarti sudah kita vonis IC-nya bermasalah. Jadi baru kita ambil jalan seperti ini dengan cara kita rubah jalurnya. Dan kalau sudah ada perubahan, biar bagaimanapun pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Seperti ini, namanya sudah tidak normal lagi seperti itu. Jadi mungkin video hanya sekian saja pengalaman ini tinggal saya rapikan saja, nanti akan saya tutup. Untuk gambar bagus, ntar saya tukar ya, saya cari yang lain. Oke, untuk gambar sudah normal tuh ya, warnanya juga bagus. Jadi hanya segitu saja, lebih dan kurang saya mohon. Dan kalau yang senior mungkin ya seperti saya lah makanya, karena saya masih sangat wanti-wanti untuk mengerjakan, makanya lama gitu, karena saya juga takut itu nggak mau langsung vonis, langsung saya vonis itu langsung saya lakukan jalan ini saya lakukan, karena sudah tidak ada jalan lain, maka saya mau jalur seperti itu. Jadi yang suka dengan video ini silakan tinggalkan juga Anda dengan like, komen, dan share video ini. Dan kalau ada saran silakan tulis komentar ya di video ini, karena komentar, saran, kritik, saran dari teman-teman semua itu membuat inspirasi untuk saya lebih menjadi yang lebih baik lagi. Saya akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.